adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 20 April 2001, hari biasa pekan ketiga Paskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sejak di kandungan Engkau memberi makan kepada kami. Melalui kandungan ibu, setelah lahir kami minum susu, makan nasi, dan sebagainya, sehingga kami bisa tumbuh secara jasmani. Engkau senantiasa memberi kepada kami makanan minuman setiap hari. Namun kadang-kadang kami lupa bahwa kami tidak hanya memerlukan makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani. Karena itu ya Bapa, berkatilah kami agar kami boleh menerimanya dengan segala kesungguhan hati, terutama pada masa COVID ini. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes bab 6 ayat 30 sampai dengan 35. Di rumah adat Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Sejak COVID, anak-anak petani yang berkarya dan bekerja sebagai petugas, misalnya pariwisata, bekerja di pabrik, dan sebagainya, rame-rame pulkam. Apa yang mereka buat? Beternak lagi, menanam lagi. Dulu sebagai orang kota, mereka tidak melihat tumbuhnya tanaman, hanya ada digelar di tempat-tempat penjualan sayur ini, buah ini, dan sebagainya. Namun ketika mereka kembali menjadi petani, terutama anak-anaknya, mereka bisa melihat bagaimana proses pertumbuhan. Petani menanam padi satu tempat terus. Petani menanam jagung, membuat nursery, sayuran dan sebagainya. Tapi lalu siapa yang menumbuhkannya? Tuhan sendiri. Itu yang kadang-kadang kurang kita sadari. Melalui tanah kita diberi makan. Tapi kita harus bekerja, yaitu dengan menanam. Berbeda dengan para nelayan menangkap ikan. Ya, sudah ada di laut ikan-ikan dilepas pantai itu. Dengan kata lain, Tuhan sebetulnya memberikan kepada kita begitu banyak kesempatan untuk memperoleh hidup. Dengan membuat makanan, mencari hidup. Lalu sebelum COVID itu kita amat sangat sibuk sekali. Waktu berdoa pun di rumah tidak ada lagi karena lelah. Maka pada masa COVID ini kita diajak untuk merefleksikan langkah-langkah kita, kesibukan-kesibukan kita mengumpulkan uang. Dan membiarkan hidup kita hanya sibuk secara jasmani dan rohani kita ditinggalkan. Maka Yesus berkata, ya, ketika umat Israel mendapat makan dari mana, mereka berpikir Musa yang memberi makan. Bukan.
Bapakkulah yang memberi makan, kata Yesus. Maka kita harus sadari bahwa santapan yang kita peroleh itu juga bukan faktor kebetulan, tetapi bagian dari rencana Tuhan sendiri. Maka kita harus bekerja, berdoa, berkarya untuk mendapatkan sesuap nasi. Terutama nasi rohani. Sebagaimana Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Apa artinya? Kalau kita minum air garam, maka kita akan haus terus. Maka lalu kita harus perhatikan latar belakang kita. Kalau kita sejak kecil tidak punya apa-apa, maka ketika kita besar, kita terikat sekali dengan uang dan harta itu. Kenapa? Sejak kecil kita haus akan harta. Maka kita mengumpulkan harta dengan berbagai macam cara. Yang penting secara jasmani kita bisa dipuaskan. Bisa melanggar nilai-nilai moral pun terabas saja. Kenapa? Haus dan lapar akan harta dunia ini. Maka tidak heran orang menipu, korupsi, dan banyak hal-hal buruk yang dilakukan. Kenapa? Haus sejak kecil. Dan itu mempengaruhi perilaku kita di masa tua. Ketika kita masih kecil, kelaparan dan susah, maka pada saat besar pun untuk memberi sulit. Kenapa? Sayang uangnya. Berbeda dengan orang yang sejak kecil dicukupi, biasa memberi, biasa menabung, dan dengan santainya menikmati. Maka ketika mereka bertugas pun bisa perhatikan. Entah pekaryawannya, sampai yang punya sakit pun dia perhatikan. Itulah bedanya ya dalam kehidupan. Ada orang yang sibuk dengan roti jasmani, kumpul-kumpul, yang penting mentereng hebat, bisa pakai pakaian yang bermerek, punya mobil mewah, entah hasil dari mana. Tetapi ada orang yang dengan hidup sederhana bisa menikmati, bisa memuji Tuhan setiap hari dengan senyum yang khas dari ketulusan hati. Ini orang adalah orang yang secara jasmani dan secara rohani merasa cukup. Nah, disitulah sebetulnya kita harus mencari kata cukup untuk hidup. Dan kalau kita sudah mengatakan cukup, kita merasa bahagia. Bukan karena harta berlimpah, tetapi merasa berkecukupan karena tahu Tuhan dimanapun berada senantiasa memberkati. Dalam sehat dan sakit, dalam suka dan duka, Tuhan selalu menyertai kita. Semoga permenungan pada hari ini mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan Yesus. Akulah roti hidup. Selamat mendapatkan roti hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga roti hidup tadi membawa kepada kita kecukupan dan kebahagiaan. Selamat pagi.